sniper cantik yang dijuluki Nyonya Kematian. Hari ini saya akan merangkum film Perang Dunia II yang berjudul Battle for Sevastopol. Pada tahun 1937 di kota Kiev, seorang wanita muda bernama Ludmila atau Luda sedang menunggu hasil kelulusannya untuk masuk universitas. Luda senang karena diterima di universitas dan menjadi murid terbaik. Teman-temannya berencana untuk mengunjungi beberapa tempat. Mereka ingin pergi ke tempat menembak, sementara yang lain ingin pergi ke bioskop. Mereka mengundi dengan melempar koin, dan koin yang menang pergi ke lapangan tembak. Pelatih memberi mereka senapan dan 5 peluru. Pelatih mengajari Luda cara menembak yang benar. Luda sangat cerdas dan mengerti apa yang dikatakan pelatihnya. Dia segera menembakkan senapannya. Pelatih itu mulai memeriksa tembakan mereka dan dia terkejut bahwa Luda mendapat poin tertinggi dan mengalahkan teman laki-lakinya. Ketika kuliah sudah dimulai, seseorang datang dan memberitahu Luda agar mengemas semua barangnya untuk bertemu direktur di ruang rektor. Ternyata di sana sudah ada tentara Soviet. Dia mendapat laporan dari pelatih menembak bahwa Luda memiliki bakat menembak yang mengalahkan siswa laki-laki. Karena itu dia memberi kesempatan kepada Luda untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan, dan setelah itu Luda bisa kembali kuliah lagi. Luda bertanya, apakah dia dapat menolak tawaran tersebut. Petugas itu menasihatinya untuk mengambil kesempatan itu karena hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan tawaran tersebut. Akhirnya Luda memutuskan untuk menerima tawaran itu. Setelah tiba di camp, semua barang-barang kewanitaan dibakar. Luda dan teman-temannya menerima pelatihan militer yang sangat keras. Enam bulan telah berlalu dan saatnya kembali untuk melanjutkan kuliah. Tetapi tiba-tiba seorang petugas bernama Makarov datang ke kamp pelatihan. Dia memberi perintah untuk segera mengirim semua mahasiswa yang telah lulus dari pelatihan ke garis depan untuk menghadapi pasukan Nazi. Pelatih tidak punya pilihan selain mengirim Luda dan siswa lainnya untuk membantu negara mereka melawan invasi Nazi. Di garis depan, Kapten Makarov memberikan arahan kepada Luda untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama. Dia juga memberitahunya bahwa senjata tank musuh bisa dihancurkan dengan menembak jendela pengemudi 3 kali di titik yang sama. Tiba-tiba angkatan udara Nazi membombardir parit mereka. Setelah serangan udara berakhir, Luda membawa senapannya dan langsung membidik tank musuh. Makarov menyelesaikan tembakan terakhirnya, yang menyebabkan tank musuh hancur. Luda bisa melihat komandan musuh, tapi dia ragu-ragu untuk melepaskan tembakan karena dia tidak pernah membunuh. Luda memaksakan diri untuk menembak komandan musuh, dan dia bisa membunuh korban pertamanya. Ketika kembali ke camp, Luda menerima penghargaan dari mayor berupa senapan semi-otomatis. Di depan tentara Soviet, Luda berjanji bahwa dia tidak akan memberi belas kasihan kepada musuh. Dia akan membunuh ratusan tentara fasis menggunakan senapan tersebut. Хлопцы, берите пример с таких, как она. Рота смирно! Makarov mengajari membongkar senapannya agar Luda bisa mengenali senjata yang ia miliki. Одинаковых винтовок нет. И не сберег.
Не успел. Saat Luda bertanya tentang istri Makarov, dia memberitahunya bahwa istrinya meninggal pada awal perang. Di tengah kesibukan perang, Luda selalu berusaha menemui Makarov. Dia sering mendengar tentang pengalaman Makarov. Salah satunya adalah pengalaman tempurnya di Finlandia, di mana dia berhasil membunuh 3 musuh hanya dengan 1 tembakan. Cerita tersebut membuat Luda mengagumi Makarov. Бах! И получается. Keesokan harinya di medan perang, Makarov mencari Luda yang ternyata telah meninggalkan posisinya dan sekarang mendekati lokasi musuh. Luda sangat terobsesi dan mampu meniru apa yang dilakukan Makarov dengan membunuh 3 tentara dalam 1 tembakan. Makarov menegur Luda dan menyuruhnya kembali ke posisinya. Dia juga mengancam untuk mengirimnya ke pengadilan militer jika dia mengulangi tindakan bodoh itu. Марш на позицию. Слушайся. 21. Подуй. Luda mencoba mencium Makarov, tapi dia menolak karena dia telah berjanji bahwa dia tidak akan jatuh cinta selama masa perang. Keesokan harinya di medan perang, Luda terlihat kesal dengan sikap Makarov yang menolak cintanya. Makarov memberikan alasan mengapa dia tidak bisa menerima cinta Luda. Makarov tak ingin menerima kenyataan pahit jika kekasih yang dicintainya meninggal dunia karena perang. Tidak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pasukan Jerman meluncurkan serangan secara tiba-tiba. Makarov terlempar oleh ledakan, tapi dia masih hidup dan hanya menderita luka ringan. Sedangkan Luda menderita cedera serius. Makarov segera mengevakuasinya untuk mendapatkan perawatan medis. Ketika bangun, dia sangat trauma dan ketakutan. Seorang dokter bernama Boris mencoba menenangkan dia dan Makarov berbaring di sampingnya. Pemirsa perlu tahu bahwa sebelum perang Boris hampir menikah dengan Luda. Tetapi Luda terpaksa membatalkannya karena Nazi menginvasi Soviet dan dia memilih untuk bergabung dalam perang. На войне убивают. Beberapa bulan kemudian Luda pulih dari luka-lukanya, tapi dia telah dinonaktifkan dari tugasnya, jadi dia tidak diperbolehkan untuk kembali ke medan perang. Luda pergi ke seorang perwira dan meminta izin untuk kembali ke medan perang, tetapi petugas itu mengatakan hanya dokter yang bisa memberi izin. Молодцом, что поправилась. Pada saat yang sama, tentara Soviet dari kota Odessa mulai memasuki kota Sevastopol. Luda menyambut mereka dan bersemangat untuk melihat Makarov. Seorang prajurit wanita memanggilnya. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapan miliknya pada Luda. Mengetahui Kapten Makarov telah gugur, membuat Luda sangat bersedih. Hingga tangannya pun gemetar saat menyentuh senapan Makarov. Dengan wajah kesal, Luda bertemu Boris. Ia memintanya untuk menandatangani izin medisnya. Akhirnya Boris terpaksa memberinya izin untuk kembali ke medan perang. Ketika Luda kembali ke kamp, dia bertemu dengan seorang kapten baru bernama Leonid yang merupakan pengganti Makarov dan mereka akan bekerja sama sebagai penembak jitu. Di hari berikutnya mereka memulai misi. Namun kali ini, cara Luda membunuh musuh sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana dia tidak langsung bunuh musuhnya, tapi menyiksa tentara musuh terlebih dahulu. Melihat itu, Leonid segera menembak mati prajurit tersebut. Luda kesal dengan Leonid karena tentara Nazi itu mendapatkan kematian yang cepat. Ia menginginkan tentara Nazi itu merasa tersiksa sebelum kematiannya. Leonid menasihatinya bahwa perang tidak hanya tentang kematian dan balas dendam. Seiring berjalannya waktu, mereka selalu diandalkan untuk setiap misi pengintaian di berbagai medan perang. Luda membunuh tentara musuh tanpa belas kasihan. Ketika tahun baru tiba, mereka merayakan kemenangan karena pasukan Nazi gagal merebut kota Sevastopol.
Luda memperkenalkan Boris pada Leonid. Boris memberitahu Leonid tentang hubungannya dengan Luda sebelum perang. Я полюбил ее еще до войны. Tak lama setelah itu kerusuhan pecah di pesta. Leonid sedang bertengkar dengan prajurit laki-laki. Leonid mencoba membela dan melindungi Luda. Sebelum akhirnya seorang petugas datang untuk menghentikan kekacauan. Leonid mempunyai perasaan khusus kepada Luda dan dia segera menciumnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Luda bisa melupakan Makarov. Hubungan mereka semakin dekat dan bahkan mereka bercanda satu sama lain di tengah-tengah misi. Suatu hari mereka berdua melanjutkan misi seperti biasa. Tetapi ketika mereka berjalan di antara pepohonan, tiba-tiba Leonid menginjak sesuatu. Dan ternyata kawasan itu merupakan ladang ranjau. Mereka segera lari untuk menghindari ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Leonid melindungi Luda dari efek ledakan. Leonid luka parah tertimpa ledakan. Luda mencoba menyelamatkan Leonid dan membawanya ke camp untuk mendapatkan bantuan tapi terlambat. Luda harus menghadapi kenyataan pahit. Dia telah kehilangan kekasihnya untuk kedua kalinya. Saat dia bangun, Boris sudah di sampingnya. Dia menonaktifkan Luda dari tugasnya. Boris menyesal telah memberinya izin untuk kembali ke medan perang. Tak lama setelah itu petugas datang untuk melihat Luda. Dia memberikan perintah agar Luda melanjutkan misi meskipun Leonid telah terbunuh. Pasukan Nazi akan melakukan serangan besar-besaran karena mereka mengira Luda telah terbunuh oleh ledakan ranjau. Товарищ комиссар. Павличенко. Luda mendapatkan misi final. Dia harus bisa membunuh penembak jitu musuh yang mematikan bernama Otto Van. Luda berkamuflase di antara batu selama lebih dari 24 jam, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda kehadiran musuh. Pada saat yang sama dia merasa tidak nyaman. Ternyata punggungnya masih terluka dan berdarah. Luda terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya untuk memikat penembak jitu musuh. Luda dapat mengetahui posisi penembak jitu Nazi. Mereka berdua beradu tembakan. Untungnya peluru musuh hanya mengenai dada kanannya, sedangkan tembakan Luda mampu membunuh musuhnya. Luda merasa bersalah setelah mengetahui Otto Van sudah memiliki istri dan dia telah membuat seorang wanita kehilangan suaminya. Sementara itu di markas, Boris bertemu dengan seorang perwira untuk memintanya segera mengevakuasi Luda dari Sevastopol karena dia pernah terluka 4 kali selama misinya. Petugas awalnya menolak permintaan Boris karena menurutnya Luda sangat penting bagi pasukan Soviet. Boris terus membujuknya dan mengingatkannya bahwa Luda adalah seorang wanita. Akhirnya petugas memberinya izin untuk mengungsi. Luda berjanji akan merencanakan pernikahan dengan Boris setelah mereka keluar dari kota Sevastopol. Boris memberinya satu-satunya tiket kepada Luda. Boris akan menyusul dengan kapal penyelamat berikutnya. Kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari akhirnya jatuh ke tangan pasukan Hitler. Tidak diketahui apa yang terjadi pada Boris setelah itu. Tapi Boris mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Luda. Satu tahun kemudian pada pertemuan delegasi ibu negara Eleanor dengan tentara Soviet. Eleanor menyapa tentara Soviet dan bertanya tentang semua prestasi mereka di medan perang. Eleanor menghargai mereka, tapi dia sangat terkesan ketika bertemu Luda karena dia mengaku sebagai penembak jitu yang telah membunuh 309 tentara musuh. Luda terus melanjutkan studinya dan dia tidak pernah kembali ke medan perang. Dia dianugerahi medali kehormatan sebagai pahlawan nasional dan mempunyai seorang anak. Dan begitulah film yang berdasarkan kisah nyata ini berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Salam.